Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Bek 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya yang bernama Asrin Berutu dengan nomor induk mahasiswa 0314237181. Tempat tugas di SD Negeri Kutaonan Kabupaten Pak Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Bek 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi Quran Surah An-Nasr pada submateri membaca, menulis, dan memahami isi kandungan Quran Surah An-Nasr pada kelas 3 SD Negeri Kutaonan semester 1 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Bek 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat yang berakhir ya. Ternyata semangatnya tidak kendor hari ini, sama seperti minggu yang lalu. Oke, baik. Anak-adik Bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu mari kita berserah diri dan memohon kepada Allah agar nantinya pembelajaran kita mendapatkan ridho dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita berdoa dan dipimpin oleh Rembat. Disilakan untuk dipimpin doa. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Alhamdulillah. Doa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Baik, untuk meningkatkan rasa syukur kita dan juga pengabdian kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita sejenak untuk menyanyikan Indonesia Raya kepada Sakinah untuk memimpin ke depan. Silakan. Indonesia Raya. Anak-anak didik Bapak sekalian, Bapak mohon untuk berdiri semua. Indonesia tanah airku, Bandung darahku. Di sanalah aku berdiri, dan pandu ibuku.
sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin ngecek kebersihan kita nih. Apakah kelas kita sudah bersih? Apakah anak-anak didik Bapak sekalian sudah rapi semua? Silakan berdiri dulu. Sudah rapi belum? Ayo, ada nggak yang nggak terus dalam? Oh, ternyata ada nih satu orang. Oke. Mulai besok, setiap kita masuk kelas harus rapi. Kelas kita harus bersih. Oke, udah semua rapi ya. Silakan duduk. Baik, selanjutnya Bapak ingin ngecek nih siapa yang nggak hadir, kehadiran siswa Bapak. Apakah hari ini hadir semua? Enggak. Ada yang nggak hadir ya? Siapa yang nggak hadir? Noain, Rafa, Irsa. Ya, kenapa mereka nggak sekolah? Aduh, kasihan. Mari kita sama-sama berdoa, semoga kiranya sahabat kita besok sudah sehat ya, biar ikut bersama kita besok mengikuti pembelajaran ya. Mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Anak didik Bapak sekalian, hari ini kita belajar tentang Quran Surah An-Nasr. Quran Surah An-Nasr. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mencoba nih sampai mana pengetahuan kita tentang Quran Surah An-Nasr. Siapa nanti bisa yang jawab, maka dapat hadiah. Apa hadiahnya? Tepuk tangan. Oke? Yang pertama, Bapak ingin mengetahui pengetahuan kita tentang Quran Surah An-Nasr. Siapa yang sudah mengetahui tentang Quran Surah An-Nasr? Saya, Pak. Apa itu? Surat An-Nasr adalah surat ke-110 dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat. Surat ini dikenal juga sebagai pertolongan, Pak. Oke, mantap. Tepuk tangan. Apa ini? Ternyata Quran Surah An-Nasr itu adalah surat yang ke-110. Berapa ayat tadi? 3. Ayat. Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa lagi yang bisa menjawab? Kalau siapa yang menjawab dapat hadiah? Ya. Iya, hadiah apa? Tepuk tangan. Mengapa dikatakan An-Nasr sebagai kabar gembira? Saya, Pak. Apa itu? Karena mengandung janji Allah tentang datangnya pertolongan dan kemenangan yang nyata bagi Rasulullah SAW dan umat Islam, Pak. Oke, ternyata dikatakan sebagai kabar gembira karena adanya sebuah pertolongan dari Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dan juga manusia. Oke, mantap. Ternyata Oke, mantap. Karena ini Bapak sekalian, pembelajaran kita hari ini tentang Quran Surah An-Nasr. Sebelum kita melanjutkan ke materi, maka perlu kita ketahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang perlu kita kuasai ada 3. Yang pertama adalah menuliskan Quran Surah An-Nasr dengan baik dan benar. Yang kedua, membacakan Quran Surah An-Nasr dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, menghafalkan Quran Surah An-Nasr dengan baik dan pasti. Hanya itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Maka anak didik Bapak sekalian, perlu kita ketahui tujuan kita hanya 3 ini. Maka nanti begitu Bapak sampaikan materi pembelajaran kita harus fokus, harus serius. Hari ini kita belajarnya sersan. Siapa tahu sersan? Serius tapi santai. Jangan ngantuk, ya kan? Gak boleh ngantuk belajar. Oke, kita lanjut. Apa sih Quran Surah An-Nasr itu? Bagaimana tulisannya? Bagaimana bacaannya? Ini dia. Yuk kita lihat. Siapa yang sudah bisa baca Quran Surah An-Nasr? Saya. Oke, ada beberapa orangnya. Udah turun. Ada beberapa orang yang belum. Ini dia. Mari kita sama-sama baca dulu. Ini Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan
Quran Nasyar itu? Saya, Pak. Ada 3 dia, ini dia. Mari sama-sama kita lihat, kita perhatikan dan didengarkan. Yang pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu arti yang pertama. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa artinya? Ayat ini merujuk pada datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umat manusia, khususnya umat muslim, di mana pada waktu itu terjadi perebutan di kota Mekah. Maka diturunkan Allah nih. Ini salah satu keterangan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah telah memberikan pertolongan. Maka dengan adanya pertolongan, terbebaslah kota Mekah ini dari penjajahan, dari orang-orang kafir. Maka terlepas kembali kepada Rasulullah dan umat Islam. Yang kedua, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Apa sih agama Allah itu? Kalau dalam kita Islam. agama Allah itu adalah yang diakui hanya agama Islam. Itu dia. Tidak heran nanti kita di akhir zaman, maka banyak ini umat yang berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Tidak lihat di negara Cina juga sudah banyak yang masuk Islam. Kenapa itu terjadi? Karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Ketika kita sudah mendapatkan pertolongan nih, ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, apa langkah yang terakhir kita lakukan? Adalah bertasbih. Apa arti bertasbih? Mengingat. Berzikir kita kepada Allah bahwa kita sudah mendapatkan pertolongan dari Allah. Contoh nih, kalau kamu sudah dikasih mama makan, minum, apa yang kau ucapkan? Terima kasih. Itu juga halnya sama. Ketika kita sudah mendapatkan pertolongan, dengan ucapan alhamdulillah kepada Allah, dan kita selalu berzikir. Itulah balasan terima kasih kita kepada Allah. Itu dia ya. Baik, anak ini bapak sekalian, dan nampaknya ngantuk nih. Ayo berdiri dulu ya, berdiri biar kita tetap semangat. Ayo berdiri. Kita nyanyi dulu. Garuda Pancasila lambang. Oke, bisa ya? Oke, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, lambang negara kita. Jumlah hulu berbeda di bagian tubuhnya. Jika kita urutkan menjadi gambar penting kemerdekaan Indonesia. 17 helai bulu pada sayap-sayapnya, 8 helai bulu pada ekornya, 9 helai pada pangkal ekornya, 4, 5 helai bulu di leher, 4, 5 helai bulu di leher. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk. Oke, baik anak didik bapak sekalian. Pelajaran kita hari ini adalah tentang Quran Surah An-Nasr. Setelah kita membaca tadi Quran Surah An-Nasr, apa yang kira-kira isi kandungan Quran tersebut? Apa sih isi kandungan perintah tersebut? Ini dia. Isi kandungannya adalah yang pertama, kemenangan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kemenangan itu bukan hanya datangnya dari kepintaran kita, kebolehan kita, kejagoan kita sebagai manusia, tidak. Tapi karena adanya apa itu? Anugerah dari Allah. Itu dia isi
perkembangan nasional. Yang kedua, penyebaran Islam yang cepat. Nah, ketika terjadinya manusia masuk ke agama Allah secara berbondong-bondong, maka sudah pasti penyebaran Islam sangat cepat, sangat terkenal. Kita lihat di Indonesia sudah begitu ramai, begitu banyak, begitu diakuinya, ya kan? Ya, Pak. Berbondong orang yang masuk agama Islam itu. Kenapa? Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Oke, yang ketiga pentingnya bertasbih dan beristighfar. Kenapa itu penting? Kenapa kira-kira penting? Kenapa kira-kira penting beristighfar? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa itu terjadi? Karena setelah meraih kemenangan atau kesuksesan, seorang muslim itu sudah sepantasnya bertasbih dan berzikir kepada Allah. Itu adalah salah satu, itu tadi artinya sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita bahwa kita sudah ditolong Allah, maka kita selalu bersyukur dan bertasbih. Dan keempat adalah rasa syukur dan tawakal. Nah, itu tadi. Ketika kita sudah bisa menyelesaikan suatu masalah atau tugas yang diberikan guru sudah selesai kita laksanakan, maka kita sudah bersyukur dan bertawakal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata PR-ku hari ini telah selesai. Itu dia. Yang kelima, penutup masa kenabian. Artinya apa? Bahwa Quran Surah An-Nasr diturunkan untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai Nabi yang terakhir. Itu yang perlu kita imani. Tidak ada lagi Nabi selain setelah Nabi Muhammad, beliau yang terakhir. Ya, jangan lagi nanti percaya ada lagi Nabi selain daripada Nabi Muhammad. Ada Nabi banyak yang sekarang diumbar-umbar orang, ada Nabi Ahmadiyah, Nabi yang lain juga. Itu tidak benar. Di Al-Quran dijelaskan yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Oke. Ini penjelasan singkat tadi sebenarnya sudah kita jelaskan ya. Sudah jelas ya? Ya, Pak. Sudah jelas ya anak-anak Bapak sekalian? Ya, Pak. Jelas? Jelas. Oke. Nah, setelah kita mempelajari Quran Surah An-Nasr berdasarkan isi kandungan dan penjelasannya dan pengertiannya juga, maka ada hikmah tertentu yang perlu kita dapat. Apa saja kira-kira hikmah tersebut? Yang pertama, kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Ketika kita sudah mengimani isi Quran Surah An-Nasr, sepantasnya dan sepatutnya kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, sudah harus memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Ketika kamu menghadapi sebuah kesulitan, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, apa yang perlu kita lakukan? Sabar kita melaksanakan tugas itu. Apa yang diperintahkan guru, sabar kita melaksanakan. Tidak boleh bersungut-sungut. Boleh. Tapi harus sabar. Oke, yang kedua, harus memiliki syukur atas nikmat dan keberhasilan. Apa syukur yang perlu kita lakukan? Mengucapkan Alhamdulillah. Ucapkan Alhamdulillah. Ketika kita sudah selesai mengerjakan PR, kita kan udah pulang nih, udah senang ya kan? Apa yang kita lakukan? Alhamdulillah. Dengan ucapan Alhamdulillah, pasti kita sudah mengingat Allah. Yang ketiga, pentingnya zikir dan istighfar. Itu tadi, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, minta pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa? Beristighfar. Siapa yang tahu baca istighfar? Astaghfirullahaladzim. Siapa yang tahu? Ya, nggak tahu. Astaghfirullah. Oke, coba. Astagfirullahaladzim. Oke. Minta pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan Astagfirullah. Setiap kita melakukan sebuah kesalahan, maka
maka selalu ucapkan astagfirullah. Yang keempat, kebesaran Allah dalam mengatur segala urusan. Ternyata dalam hidup kita ini sudah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, ternyata sudah diatur oleh Allah. Tergantung kepada usaha dan doa yang kita lakukan. Usaha apa yang kita lakukan? Contoh nih, kita ingin menjadi juara 1 di kelas. Siapa di sini juara 1? Oke, ini juara 1. Oke, ini juara 2 ya? Oke, turun tangan. Apa yang kita lakukan ingin mendapatkan juara 1 tersebut? Belajar. Setelah kita mendapatkan itu, ternyata itu tidak hanya usaha kita, melainkan adanya yang telah diatur oleh Allah. Dengan cara apa tadi? Usaha dan doa. Oke, yang terakhir, rasa tawadhu, rendah hati. Nih, ketika kita sudah sukses melakukan sesuatu, sudah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, apa yang dituntut dari kita? Tetap rendah hati. Tidak boleh menjadi orang yang sombong. Oke, mantap. Bapak ingin nanti kita menjadikan kelompok ya, untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Oke, itu tadi tentang bagaimana kita harus mengimani Quran Surah An-Nasr. Ada beberapa langkah tadi. Nah, sekarang yang terakhir adalah implementasi dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita mengimplementasikan, mengerjakan, mempraktekkan, memperagakan, mencontohkan isi daripada Quran Surah An-Nasr. Apa itu? 1. Bersyukur setelah baik. Kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita seharusnya sudah bersyukur. Dengan cara apa tadi? Mengucapkan lalu setelah mengucapkan alhamdulillah, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Apa saja yang diperintahkan Allah kepada kita? Sholat. Nah, ini salah satu contoh. Maka anak-anak Bapak harus selalu melaksanakan sholat. Oke ya? Yang kedua, bertasbih dan beristighfar. Itu tadi. Boleh kita di dalam setiap kegiatan, dimanapun kita berada, boleh kita selalu beristighfar dan bertasbih dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dan beristighfar setiap melakukan kesalahan. Yang keempat, yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, ini juga perlu kita sebagai manusia makhluk sosial harus saling tolong menolong. Kalau kawanmu kesusahan, tidak ada pensil saat belajar, maka kamu harus menolong. Dengan cara apa? Memberikan, minjamkan pensil. Ketika kawanmu tidak ada stipe, dia ingin membutuhkan nih untuk menghapus yang salah, maka kamu harus membantu. Itu namanya kita makhluk sosial, saling membutuhkan dan saling tolong menolong. Oke, yang keempat, mengajak orang lain kepada kebaikan. Ini banyak nih contoh-contohnya. Mengajak kawannya untuk sholat. Ketika azan berkumandang di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tanggung jawab kita adalah mengajak kawan kita untuk melaksanakan sholat, ke masjid, mengaji. Itu tanggung jawab kita. Ya. Yang terakhir, menjaga akhlak dan sikap rendah hati. Ya, ini tadi. Ketika kita sudah memahami Quran Surah An-Nasr, maka inilah yang perlu kita jaga yang 5 ini. Ketika kita sudah mampu menjaga yang 5 ini, maka kita sudah menjadi orang yang sukses. Terutama sukses dalam pembelajaran Quran Surah An-Nasr. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutupnya, Bapak ingin kita mengerjakan kelompok nih tentang membahas tentang Quran Surah An-Nasr. Bapak ingin kita bagi menjadi 3 kelompok. Silakan dirapatkan mejanya biar kita bentuk
kelompok. Silakan. Ini jadi disatukan. Baik, anak didik Bapak sekalian, setelah kita mempelajari Quran surah An-Nasr, tentunya anak didik Bapak sudah mengetahui semua ya kan? Baik dari tulisannya, bacaannya, dan menghafalkannya udah bisa ya kan? Oke, kita berdiskusi selama 15 menit ya. Ini tugas ataupun petunjuk yang ingin Bapak bagikan. Silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Oke, silakan didiskusikan dengan kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 3 ya. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang Bapak bagikan. Didiskusikan. Waktunya 15 menit ya. Oke, waktu diskusi kita sudah 15 menit ya. Waktunya sudah selesai. Silakan. Oke. Sudah selesai semua kan? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang Bapak minta silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Sudah selesai apa belum? Silakan maju ke depan mulai dari kelompok 3. Silakan. Di sini aja. Silakan nanti diperkenalkan. Biasa ya. Oke, pegang. Oke. Silakan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Satria Cibrok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Cibrok. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Manjaya. Perkenalkan, nama saya Fani Lutu. Perkenalkan, nama saya Sakinah Waduh. Oke. Beliau ini, kawan-kawan kita ini ternyata mendapatkan tugas untuk membuat sebuah kaligrafi. Ayo kita lihat sama-sama kaligrafi dari sahabat kita, teman-teman kita. Sudah benar apa belum? Sudah, Pak. Keren apa tidak? Keren. Ayo tepuk tangan dulu. Oke, ternyata keren ya. Oke, silakan duduk. Kelompok 3. Luar biasa. Diskusi yang dilakukan ternyata sudah perfect ya. Lanjut kelompok 2. Silakan ke depan. Sudah mendiskusikan kan? Sudah mendiskusikan arti dari Quran surah An-Nasr? Sudah. Sudah dituliskan? Oke, mantap. Silakan dipresentasikan ke depan. Oke, silakan diperkenalkan dari kelompok 2. Baca salam. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Bongani. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisar Astalahi. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyuran Skinaka. Oke, apa nih tadi tugasnya? Menulis arti? Surat Nasr. Udah selesai kan? Oke, ditunjukkan dulu, dibaca. Udah benar apa belum? Coba dibaca dulu. Apa arti yang pertama? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya. Benar apa salah? Benar, Pak. Oke, lanjut yang kedua. Dan kau melihat
manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Oke, benar apa salah? Benar. Oke, ayat yang ketiga. Maka apa itu yang ditulis? Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu. Dia sang penerima taubat. Oke, ini kelompok 2 keren nih. Bisa pelajaran kita hari ini sudah bisa diartikan oleh mereka. Quran surah An-Nasr ternyata sudah bisa diartikan oleh kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Oke, silakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan untuk mempersingkat waktu. Satu orang aja yang pakai salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nanti perkenalkan langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bakti Cibro. Lanjut. Perkenalkan nama saya Hairul Kumagar. Perkenalkan nama saya Kiki Sulalahi. Perkenalkan nama saya Eros Sakila Sulalahi. Oke, mempresentasikan tentang apa? Tentang ayat surah An-Nasr, Pak. Mempresentasikan Quran surah An-Nasr. menulis ya. Oke, petunjuk tadi menulis ya. Ya. Oke, bisa baca? Bisa, Pak. Oke, coba dibaca apa yang ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Iza za'an nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi jidiha hablum min masad. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Oke, masih belum pasti. Coba kawannya. Yang lain. Bisa. Coba. Coba kawan yang lain. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iza za'an nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Anak didik Bapak sekalian, ternyata kalian adalah anak didik Bapak yang keren-keren hari ini, yang penuh semangat dan bisa menyerap materi pembelajaran yang telah Bapak sampaikan. Nih, terakhir nih, refleksi untuk kita hari ini sesuai dengan pembelajaran kita. Bapak ingin pembelajaran kita ini sudah terserap dan Bapak sampaikan sudah jelas dan benar. Bapak ingin satu orang berdiri untuk membacakan Quran surah An-Nasr dengan baik dan fasih. Silakan berdiri. Silakan, Evan. Silakan, Evan. Iza ja'a nasrum. Oke, silakan Fadil. Siapa bisa? Fadil bisa? Oke, silakan berdiri. Iza ja'a nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, silakan dulu. Oke, yang terakhir, Bapak ingin coba apakah pembelajaran kita sudah tersampaikan dengan baik dan bisa diserap oleh anak didik Bapak sekalian. Apa arti daripada An-Nasr? Oh, silakan. Apa itu? Yang berarti pertolongan atau kemenangan, Pak. Pertolongan atau kemenangan. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang Quran surah An-Nasr? Siapa bisa? Apa yang telah kita ketahui tentang Quran surah An-Nasr? Oke, silakan. Satria Cibro. Tentang mengandung janji Allah tentang datangnya pertolongan dan kemenangan yang nyata bagi Rasulullah SAW dan umat Islam, Pak. Oke, mantap. Terakhir, saya ingin ke kelompok ini. Apa yang telah kamu ketahui tentang Quran surah An-Nasr? Mai, silakan berdiri. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Oke. Yang Terus? terdiri
Ternyata anak didik Bapak sudah keren semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Bapak ingin membagikan tugas kita di rumah untuk dikerjakan. Nanti pertemuan selanjutnya ini dikumpul ya. Jadi Bapak sekalian, silakan dikerjakan nanti di rumah ya. Oke. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Untuk itu silakan dipimpin oleh Satria Cibro. Bahwa pembelajaran kita telah selesai, maka mari kita tutup dengan doa. Silakan. Bahwa pembelajaran kita hari ini sudah selesai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.